Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilkade, bukan Islam pilcaleg, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata setelah saya ceramah di Istiqlal ini, rupanya banyak setan yang berkeliaran di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih juga sibuk itu. Itu setan itu mengalihkan perhatian. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suaminya kawin lagi. Baru dia lepas. Adik-adik mohon berkenan jangan ada yang siaran langsung handphone. Ustadz, kita mau dokumentasi Ustadz. Gampang. Gimana caranya Ustadz? Tuh ada kamera saya bawa. Gimana caranya Ustadz? Buka YouTube, tulis Dasat Latif Masjid Istiqlal Nusulul Quran, keluar itu ceramah. Sudah itu like, comment, and share. Bu, bu, kalau kau follow artis apa kau dapat? Adik-adik nih yang ada IG-nya, kalau follow artis apa kau dapat? Hai guys, kita lagi di Plaza Senayan guys, beli sepatu harga 20 juta guys, apa kau dapat? Ngiler. Tapi kalau kau follow ulama, kau follow Istiqlal, kau follow Dasat Latif, kau dapat ilmunya, sudah pahala. Kau amalkan, pahala lagi. Kau sebarkan sebanyak-banyaknya, pahala lagi. Maka mulai sekarang unfollow konten-konten yang tidak ada faedah. Follow para ulamamu. Dasat Latif 1212 centang biru. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Lalu Nabi melihat ada malaikat yang banyak betul jari-jarinya sampai Nabi tidak bisa menghitungnya. Jibril lalu bertanya kepada malaikat, "Wahai Jibril, malaikat apa ini? Banyak betul jari-jarinya." Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat air ketika hujan. Ibu-ibu, ada yang mampu mencatat air hujan? Ada? Kenapa tidak ada? Karena jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan laju. Lalu Nabi bertanya ke malaikat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Tak setetes pun tidak aku catat, maka aku sibuk dengan jari-jariku ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, umatmu berkumpul di Istiqlal, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, ibu bapak yang saya hormati, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Perlu saya tegaskan, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa,
maka tidak adalah isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Jangankan kita manusia saat ini, para nabi pun ada dosanya. Paling terkenal Nabi Adam berdosa karena makan buah khuldi. Nabi Yunus berdosa karena sangka buruk dalam dakwah. Nabi Nuh berdosa karena gagal mendidik anaknya. Itu para nabi dan rasul. Apalagi kita yang hidup di zaman modern dan masa medsos sekarang ini. Lalu kenapa orang masuk surga? Ketika ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya cuma 0,1%. Maka saya mau ajak bersalawat kepada kita. Bisa ibu? Ibu-ibu diam dulu, kita dengar. Bapak-bapak diam, kita salawat dulu. Bapak-bapaknya diam, kita dengar ibu-ibu. Ayo ibu, salawat bareng-bareng bu. Bisa ibu? Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Ya, memang perempuan tidak bisa keras suaranya pak. Begitulah memang, syahdu namanya. Suara begitu yang kasih nafsu laki-laki. Nilainya 8,5. Nah, ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Ayo saudaraku, jangan mempermalukan jenis kelamin laki-laki. Ayo keras suaranya, ayo bareng-bareng, yuk. Salatullah. Ayo getarkan Istiqlal. Ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin. Masya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati dengan segala kemuliaan, Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, beserta seluruh pengurus Masjid Istiqlal, para pejabat yang hadir di tempat ini, Wakil Menteri PUPR, ada Ibu Sekda, dan insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, yang pasti saya tidak hafal namanya bapak-bapak. Kalau saya sebut satu-satu pak, pasti tidak jadi saya ceramah, tapi saya ngabsen. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang saya muliakan, 1400 tahun yang lalu kita kenal ada istilah dengan zaman jahiliyah. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena karakternya, sifat-sifat masyarakat pada saat itu, satu, perempuan tidak ada nilainya. Nih bu, untung ada Islam. Zaman jahiliyah perempuan dianggap aib. Suatu ketika Umar bin Khattab duduk-duduk, dia tersenyum lama kelamaan, lalu dia menangis. Sahabat berkata, Umar, ada apa ini? Barusan kau tersenyum dan kau menangis lagi. Umar menjawab, bagaimana saya tidak menangis? Saya ingat masa jahiliyah dulu sebelum ada Rasulullah. Ada anak perempuan saya, aku kuburkan hidup-hidup. Bagaimana saya tidak menangis? Saya pernah menguburkan hidup-hidup orok yang keluar dari rahim istri saya. Lalu kenapa kau menangis? Ya Amirul Mukminin, yaitu kenapa kau tersenyum? Bagaimana saya tidak tersenyum? Saya pernah makan Tuhanku waktu itu. Dia bikin Tuhan, dia bikin kakinya, dia bikin tangannya, lalu Tuhannya dia sembah. Selesai dia sembah, lapar dia makan Tuhannya. Bagaimana tidak jagonya saya, Tuhanku saya makan waktu itu? Maka dia tersenyum. Masyarakat jahiliyah zaman itu 4 Tuhannya, Latta, Manat, Uzza dan Hubal. Masyarakat jahiliyah zaman itu ada perbudakan, beda pembantu, beda buruh. Buruh pembantu masih ada gajinya, tapi budak tidak punya gaji. Mereka hak milik seperti handphone, bisa dibakar, bisa dijual, bisa dicelupkan di air, bisa dilemparkan. Kenapa? Hak milik. Kalau pembantu ibu-ibu bukan pembantu, itu bukan budak. Pembantu ada gajinya, dan punya hak. Berhenti saya kerja, cerewet betul istrinya. Tapi namanya budak tidak punya hak asasi, tidak punya hak sama sekali.
Itulah zaman jahiliyah. Dan zaman jahiliyah Rasulullah mulai cemas. Kenapa bangsaku, kenapa sekampungku, kenapa sekeluargaku dia menyembah batu, dia menyembah Latta, Manat, Uzza dan Hubal. Maka Rasulullah pergi melakukan semedi, kalau bahasa Jawa beruslah. Naik ke atas gunung Gua Hira, 5 km dari kota Mekah. Di dalam gua beliau berenung, memikirkan 3 hari 3 malam, meninggalkan istri beliau, beruslah di Gua Hira. Tiba-tiba datang malaikat dan memeluk diri Rasulullah, malaikat Jibril. Lalu Jibril berkata, "Iqra Muhammad, baca." Nabi bersabda, "Saya tidak bisa membaca." Dipeluk lagi makin keras, "Iqra, baca Muhammad." Rasul berkata, "Saya tidak bisa membaca." Peluk ketiga kalinya sampai Nabi sesak napas. Barulah Nabi mengucapkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," sampai ayat kelima. Hikmah pertama, jadi orang Islam tidak boleh antisosial. Rasulullah punya kepekaan sosial. Waktu itu beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau belum dideklarasikan menjadi nabi dan rasul, tapi beliau sudah gelisah. Kenapa sekampungku ini menyembah batu? Kenapa sekampungku ini penjudi? Kenapa? Punya kepekaan sosial, padahal belum jadi pejabat. Andai saja pejabat. Lalu kita lihat sekarang, Pak, kepedulian sosial mulai hilang. Jangankan orang lain, kepada tetangga saja kita tidak punya kepedulian. Kalau dulu kita punya kepedulian ketika Ramadan di kampung saya. Di kampung saya dulu kalau Ramadan ada istilah barter kue. Ibu saya bikin pisang goreng, anak bawa kok ke tetangga. 1 piring pisang goreng saya bawa ke tetangga, pulang bawa apa? Roti. Bawa lagi ke tetangga, bawa pisang goreng, pulang lagi bawa apa? Ubi rebus, barter kue. Sehingga ketika Ramadan, 1 jenis kue yang kita buat di rumah, ketika mau buka puasa ada beberapa jenis rumah dari tetangga, kue dari tetangga. Kenapa? Kita punya kepedulian sosial. Tahu saudara-saudara sekalian, Quran mengajarkan kepada kita, biar hitam jidatnya gara-gara sholat, puasanya bagus, tarawehnya tiap malam, tapi tidak punya kepekaan sosial. Mereka antisosial, egois, bahkan jahat sama tetangganya. Nabi jelaskan, mereka termasuk orang-orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis? Tahu enggak kamu yang bangkrut di akhirat kelak? Jarusu wahatiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Ada di antara kita baik sekali pemahaman agamanya, sholatnya bagus, jamaah di masjid tiap saat, tapi sayang di komplek tidak ada yang senang. Depan rumahnya bermusuhan gara-gara parkir, sebelah kanannya bermusuhan gara-gara got, sebelah kirinya bermusuhan gara-gara bunga, belakang rumahnya bermusuhan gara-gara binatang ternaknya. Orang seperti ini kalian bukan mulia di sisi Allah. Hikmah pertama, nuzulul Quran. Mari jadilah kita umat yang rahmatan lil alamin. Nabi kedinginan, pulanglah Nabi. Kedinginan Nabi, Bu, pulang. 3 hari 3 malam tidak ada kabar. Pulang ke rumah, lalu menggigil. Nabi sampaikan kepada Khadijah, istri tercinta, "Wahai istriku, saya kedinginan, selimuti saya cepat." Khadijah menjawab, "Sami'na wa ata'na." Bapak-bapak, maafkan saya, kalau bapak 3 hari 3 malam tidak ada kabar, ditelepon sama istri tidak dijawab, di WhatsApp tidak dijawab, pulang ke rumah kedinginan, "Bu, waduh, selimuti saya, saya kedinginan Ibu." Kira-kira apa reaksinya ini? Ibu, ayo jujur Ibu. 3 hari 3 malam tidak ada kabar, ditelepon tidak dijawab, tiba-tiba datang suamimu, "Bu, selimuti saya." Apa yang Ibu lakukan? Interogasi, "Pak, dari mana kau 3 hari hilang? Mana HP-mu?" Khadijah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Maka hikmah kedua, "Bu, sangka baik sama suami." Nih. Ibu rajin puasa, rajin tahajud. Wah, bagus dia punya tadarus.
tapi tidak taat sama suami. Dengar baik-baik, ada 4 jenis perempuan menjadi penghuni api neraka. Satu di antaranya, istri yang suka memaki suaminya. Marah boleh. Saya kecewa bang, tidak kusangka jauh-jauh saya tinggalkan Sulawesi ikut kamu. Ternyata sampai di Jakarta kau telantarkan saya. Boleh ibu marah seperti itu, tapi tidak boleh memaki. Memang kamu goblok. Tahu begini saya tidak menikah sama kamu. Sudah sedikit gajinya, goblok. Ini menghina suami. Jangan ketawa bu, saya serius ini. Tenang pak, saya bela kau hari malam ini. Tapi sepertinya istri begitu karena juga bapak kasih contoh yang tidak baik. Bayangkan, Prof, kemarin saya bikin survei kecil-kecilan di IG saya. Sekiranya suamimu sakit dan tidak ada obat yang bisa mengobatinya lagi kecuali minta dinikahkan, ibu-ibu kira-kira apa sikapnya? Belum sejam pak 4.000 ibu-ibu yang ngomel di Instagram saya. Bayangkan reaksinya ibu-ibu. Bu, tapi saya yakin yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang baik. Pak, saya tidak tahu kalau bapak bisa ceramah seperti ini bukan karena saya hebat, tapi saya punya istri yang sabar dan mampu menjaga anak saya. Saya jago tidak? Gimana saya mau ceramah dengan baik? 5 menit tadi duduk sebelum saya naik di sini, istri saya WhatsApp, "Woi, kesetrum anakmu." Mana bisa lagi saya ceramah? Iya toh bu? Iya. Mana bisa kita menghafal kalau istri kita tidak membuat kita tenang? Maka lelaki yang baik kata Nabi, mereka yang pandai memuliakan istrinya. Allahu Akbar. Ada seorang ibu yang dikirimi barang dari saudaranya, dikirimi baju baru dan kain, karena sayangnya kepada suaminya yang setengah mati cari nafkah. Akhirnya apa? Baju dan kainnya tidak dipakai, tapi langsung dibawa ke orang lain untuk dijualnya supaya bisa membantu suaminya cari nafkah. Ada seorang ibu rela dia jual piring kesayangannya untuk apa? Agar anaknya bisa sekolah untuk membantu suaminya cari nafkah. Ada seorang ibu, dia jual mesin jahitnya pada saat itu 10.000 rupiah dijualkan. Supaya apa? Meringankan beban suaminya yang petani penggarap di kampung agar bisa anaknya sekolah. Kalau ibu punya sifat seperti ini, tidak ada alasan buat ibu ditolak Allah untuk masuk ke dalam surga. Betapa banyak orang menjadi hebat karena punya istri yang hebat. Betapa banyak anak yang hebat menjadi sukses karena punya ibu yang baik. Maka ini adalah ibu-ibu masa depan bangsa kita. Banyak yang mengeluh, kenapa negara kita seperti ini? Kita mayoritas Islam, 88% kita Islam. Kita penduduk terbanyak Islamnya di dunia. Bukan Indonesia, di dunia kita Islam terbanyak. Tapi malu kita selalu dituduh teroris, malu kita selalu dituduh anti NKRI. Padahal kecintaan kita kepada NKRI diajarkan oleh Rasulullah, an-nasaufatu minal iman. Cinta kepada negara adalah bagian dari iman. Masa kita dituduh? Apa sebabnya? Salah satu sebabnya karena ibu gagal mendidik anaknya. Jadilah seperti Khadijah. Khadijah Masya Allah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Untuk apa? Mendukung dakwah. Kalau ibu punya anggota DPR suaminya, ibu kontraktor suaminya, ibu ASN suaminya, hadirlah sebagai Khadijah di depan suaminya. Nasihati suaminya sebelum pergi kerja, "Bang, jangan menghalalkan segala cara. Rezeki sudah Allah tentukan. Rezekimu tidak akan kemana. Kakimu jadi tangan, tanganmu jadi kaki, kepalamu jadi kaki. Kalau bukan rezekimu tidak akan masuk." Sudah itu peluk dia sambil doakan, "Ku lepas di kau pahlawan." Oh tenang. Bapak juga, Nabi mengajarkan, Nabi itu setiap mau keluar rumah, beliau sedekah kepada istrinya. Apa
Apa sedekahnya? Cium jidat. Maka besok kalau suami mau keluar, Bu, ingatkan, bang, sedekah. Belum, sini cepat saya sedekahi kau. Ibu juga kalau mau disedekahi, kalau mau keluar suamian rapi-rapi, jangan daster tinggi sebelah, ada bedak di sini, dikasih ketimun di matanya, menguap angkat ketek. Bagaimana mau disedekahi? Satu, jadilah istri yang mendukung dakwah. Khadijah, wanita paling kaya di Mekah pada saat itu. Tapi ketika sakaratil maut, baju yang dipakainya beberapa kali tambal. Ketika sakaratil maut, beliau panggil anaknya, Fatimah, sini dulu nak, sini kau dulu. Kalau bahasa di Makassar, sini kau dulu nak, kasih tahu bapakmu dulu. Apa? Sebentar lagi saya akan menghadap kepada Allah. Tolong mintakan serbannya, bapakmu yang selalu dipakai terima wahyu. Tolong ambilkan serbannya bapakmu. Saya mau jadikan kain kafan, mudah-mudahan bisa menjadikan sejuk di alam kuburku. Allahu Akbar. Khadijah habis hartanya untuk bantu Rasulullah. Ketika sakaratil maut minta serban, malu. Apa kata Fatimah? Ibu aja yang minta. Tapi apa kata Fatimah? Mohon maaf nak. Kata Khadijah, maafkan saya nak, saya malu minta sama bapakmu. Bapak-bapak, masih ada ndak kira-kira ibu-ibu sekarang yang malu minta sama suaminya? Ada. Jangan diminta, dicuri dari dompetnya. Tapi itulah Khadijah. Sehingga Khadijah ketika wafat, Rasulullah meneteskan air mata dan berkabung duka. Maka disebutlah tahun duka cita karena Khadijah wafat. Begitu Khadijah wafat, Rasulullah sangat bersedih. Sehingga Rasulullah bersabda, barang siapa seorang istri meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi kalau ada ibu-ibu lebih dulu meninggal lalu suaminya berduka, Allah, ya Allah, kenapa istriku dulu meninggal? Baik betul, meskipun dia gendut tapi saya sayang dia, ya Allah. Itu ciri-ciri penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, Bu, begitu ibu meninggal suami masuk kamar berteriak, merdeka! Allah. Maka nuzulul Quran hikmah kedua, jadilah istri yang baik. Contoh Khadijah, ketika Rasulullah menggigil, tidak ada yang mau percaya. Apa kata Khadijah? Ya Muhammad, kalau tidak ada yang percaya kepadamu, sayalah yang percaya kepadamu. Saya orang pertama yang percaya. Ketika itu Nabi dituduh gila. Pada saat itu Nabi dimusuhi, bahkan sampai diboikot 3 tahun. Beberapa sahabat yang wafat kelaparan. Khadijah habis hartanya untuk membantu Rasulullah. Maka jadilah istri yang baik. Banyak suami dipermalukan, dipenjara, ditangkap polisi KPK gara-gara apa? Istri yang tidak pandai mensyukuri penghasilan suami. Peran istri sangat penting. Sudah, sampailah Nabi, kemudian didakwakan, dan orang yang pertama memberikan support setelah Khadijah, pendeta. Dipanggil pendeta yang tak lain pamannya Khadijah, datang dan mengatakan, ya Muhammad, apa yang mendatangimu semalam sama yang mendatangi Isa Al-Masih. Akan tiba saatnya nanti kamu diusir dari kampungmu, dan andai saja saya diberi umur yang panjang, saya akan ikut mendukungmu pada saat itu. Dan terbukti prediksinya pendeta ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir di kampungnya yang kita kenal dengan peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah. Banyak kisah melatar belakangi, tapi waktu terbatas. Sekarang bagaimana kita mempedomani Al-Quran? Setelah itu turun Iqra, baca. Itu berarti umat Islam tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Ayat pertama turun bukan perintah haji. Ayat pertama turun bukan perintah sholat. Apa? Iqra, baca. Adik-adikku sekalian ini, kalian adalah masa depan bangsa Indonesia. Kalian adalah masa depan Republik Indonesia dan khususnya umat Islam. Belajar, belajar, dan belajar. Alhamdulillah, Masjid Istiqlal saat ini
imam besarnya seorang profesor doktor. Jadilah dokter yang paham Al-Quran. Jadi tentara, polisi tentara yang paham Al-Quran. Jadi tenaga medis yang paham Al-Quran. Jadi ahli media, tahu televisi, tahu Instagram, tahu medsos, tapi dia paham Al-Quran. Kalau sekarang ini kita mengedepankan ilmu pengetahuan, lalu kita barengi dengan iman, insya Allah Allah angkat derajat umat Islam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Dengan catatan iman ilmu. Cuma bagi mereka yang berilmu itu sasaran empuk bagi datangnya setan. Masuk dengan cara apa? Sombong. Adakah ustadz sombong? Oh, ada pak sebagian. Mana ustadz sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Anak-anak kita sekarang banyak belajar agama melalui medsos. Salah? Tidak. Tapi kalau tidak ada ulama pendamping, bisa salah tafsir kalian. Contoh, dia tidak sependapat, doa bersama dan zikir bersama selesai sholat. Oke, kita hargai pendapatmu, tapi janganlah kau duduk di depan. Ambil saf paling depan. Selesai itu, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Orang berzikir, dia langsung berdiri. Dia langkai ulama, dia langkai orang-orang tua. Kalau saya dapat begitu, langsung saya pukul pantatnya. Kalau kau tidak mau doa bersama, di belakang duduk. Kalau kau di belakang karena hargai orang, kau tidak mau langkah-langkai, itu jauh lebih mulia. Adab, puncak dari semua ilmu, adab. Ada anak kita sekarang hafal hadis, hafal ayat, tapi adabnya tidak ada. Adab dalam berbeda pendapat ini penting. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Be wale kopat disengek kecuali cedek mi. Tidak kuberikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang kita mau sombongkan? Karena jadi ustadz, Dasat Latif mau sombong. Karena followernya, penontonnya di YouTube sudah lebih 200 juta. Mau sombong? Jangan kau sombong Dasat. Kau bisa hebat karena ada yang nonton. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 2 jam menggelegar, menggebu-gebu, luar biasa urean saya, tapi tidak ada yang nonton. Lewat orang, sudah lama itu ustadz gila di dalam. Apa yang kita mau sombongkan? Maka adik-adik sekalian, belajar. Allah janji orang yang punya ilmu pengetahuan, Allah angkat derajatnya. Dulu anak-anak di kampung lewat pesawat, kapal lalu tu, pesawat, bisa gitu nanti saya naik pesawat. Alhamdulillah sekarang karena ilmu, bosan dan capek saya naik pesawat. Dulu saya selalu lihat Istiqlal di kampung, masjid yang luar biasa. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa ceramah di sini. Maka saya update status hari ini, dengan izin Allah bisa duduk dan berdiri di Masjid Istiqlal. Kenapa? Bukan karena gagah, tapi apa? Karena ada pengetahuan agama sedikit saja yang saya miliki. Maka adik-adik, kecil buat Allah, jadikan apa yang kamu mau, tapi tuntut ilmu pengetahuan. Dengan catatan barengi dengan iman, ilmu. Sudah itu punya sifat seperti padi. Jangan makin tinggi makin sombong, makin tinggi makin sombong. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu ini? Jadilah sifat seperti padi, makin berisi makin tunduk. Yang ketiga, karena waktu yang terbatas, Ramadan bulan penuh ampunan. Dalam Al-Quran, Bapak datang bawa dosa, penuh langit penuh bumi. Dosa Bapak besar, tapi apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Ibu-ibu mau bertobat, ibu? Mau? Ada yang tidak punya dosa di sini? Muka-muka penuh dosa semua kita ini. Lalu bagaimana cara bertobatnya Ustaz? 1, tobat bil lisan, memperbanyak istighfar. Menjelang buka puasa, waktu paling mustajab untuk berdoa. Maka menjelang buka puasa, duduk, setelah ambil wudhu, pakai baju yang baik. Kalau ada parfum, pakai parfum. Tidak ada parfum, pakai pengharum ruangan. Baju yang cantik, menghadap ke kiblat, lalu istighfar.
nashhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Saya kalau di Sulawesi istighfar begini jamaah semua ikut. Di sini dilihat saya. Dia kira barangkali saya nyanyikan. Ayo, jelang buka puasa istighfar. Di situ saat-saat mustajab berdoa. Tapi ternyata setan tahu, bersekutu dengan TV. Akhirnya apa? Waktu mustajab TV juga sodorkan sinetron-sinetron aduhai. Akhirnya apa? Kita tidak sempat istighfar karena hanyut dalam sinetron. Lewat waktu mustajab. Apalagi ketika mau bertobat, lazimkan sholat sunat tobat. Bagaimana caranya Ustadz? Sama sholat sunnah yang lain, beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Duha, niatnya duha. Kalau sunat tobat, selesai sholat maghrib, nunggu isya 2, 4 sampai 6 rakaat. Boleh 2, boleh 4, bagus lagi lebih 6. Apa niatnya? Ini yang selalu jadi pertanyaan. Ustadz, apa niatnya? Niat itu tidak harus dilafazkan. Niat itu bahasa hati dengan Allah. Begitu bapak wudu, ibu wudu, sudah ada dalam hati, saya mau sholat sunat tobat nunggu isya, itu niat. Kalau mau ucapkan juga bagus, tidak diucapkan tetap sah. Sholli sunatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya tidak hafal itu Ustadz, bahasa Indonesia saja. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak tahu juga itu Ustaz, ambil jalan pintas ibu, berdiri tegak menghadap kiblat, bilang saja begini, Tuhan sholat sunat taubat ya, Allahu Akbar. Tidak percaya tanya Prof Nasaruddin Umar, kalau kau kira saya bodoh-bodohi kau, tanya beliau nanti. Boleh. Daripada nunggu bahasa Arab tidak tahu arti, tidak hafal-hafal, kapan ibu sholat? Ada anak muda masuk masjid, dia langsung Allah. Dia ulang lagi. Allah. Langsung dia duduk. Saya lihat, tidak jadi sholat. Saya dekati, Dek, kenapa tidak jadi sholat? Saya lupa usallinya Pak Ustaz. Padahal tidak diucapkan pun sah. 2 rakaat ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Mau begini boleh, mau begini boleh. Semua ada dalilnya. Bahkan ada yang datang sholat kayak orang tidak makan saja Pak, dia jalan langsung. Ada juga begitu. Silahkan, jangan kau celah orang. Selesai itu meletakkan tangan, macam-macam lagi, silahkan, jangan celah. Yang penting kamu lakukan apa yang kau yakini benar. Allahu Akbar. Ada begini, ada juga begini, ada di bawah sekali, ada juga lurus. Terserah, pakai saja mana yang kau yakini. Yang penting jangan kau pakai semua. Allahu Akbar. Sudah pasti salah. Salatullah salamullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Kapan tobatnya? Ketika salat tobat Ustadz, sujud terakhir. Mazhab Syafi'iyah melarang mengucapkan, tapi imam yang lain membolehkan. Kalau ibu pada mazhab Syafi'i, jangan diucapkan, dalam hati saja. Anggaplah ini dalam hati, Bu, ya, anggaplah. Karena kalau saya jelaskan dalam hati, pasti ibu tidak mengerti. Jadi anggap saja. Ya Allah, tadi kantor saya hilap, saya pegang tangannya sekretarisku. Aku hanyut dalam pegangan itu. Dia pun memegangku, ya Allah. Akhirnya kami berpegang-pegangan. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahanku, ya Allah. Saya hilap dalam hal ini, ya Allah. Aku betul-betul tersesat, ya Allah. Ya Allah, ampuni saya. Teteskan air mata, tapi jangan air mata buaya. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah, ampuni saya. Yang lebih penting dari itu, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah, karena tanpa hidayah biasanya kita ulang. Yang selalu saya istilahkan taubat ibu hamil. Pernah lihat ibu hamil melahirkan? Ampun, tidak mau lagi saya hamil Pak, terakhir siksa saya. Terakhir saya hamil 5 bulan kemudian hamil lagi. Ya. Nah, sudah perbanyak sholat sunat taubat. Yang berikutnya, insya Allah dengan puasa yang baik akan menghapuskan dosa-dosa kita.
man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maka sambut kasih sayang ampunan Allah dengan cara memperbanyak taubat. Salat sunat taubat, istighfar, puasa disempurnakan. Yang berikutnya, kalau berkaitan dengan dosa kepada sesama manusia, minta maaf. Ibu pernah kasar sama suami, minta maaf. Syaratnya, kalau kepada Allah, 1. Menyesal, 2. Mengakui, 3. Tidak mengulang, 4. Ganti kebaikan. Kalau kepada sesama manusia, minta maaf sama yang berkaitan. Yang 5, kalau berkaitan dengan barang, syarat ke-6, minta maafnya kembalikan barangnya orang. Jadi ibu-ibu pernah kasar sama suami, minta maaf, bang, maafkan saya hilap 2 tahun yang lalu sampai saya maki-maki kau bang, maafkan saya, maka lain kali jangan lagi kau begitu. Kata suaminya, saya juga minta maaf dek. Dulu waktu saya tugas ke Jakarta, saya hilap, saya lihat perempuan mirip betul sama kau, maafkan saya hilap, saya selingkuh dek. Kata istrinya, enggak apa-apa bang, begitulah memang makhluk biasa kita hilap. Maafkan, saya maafkan kau karena waktu itu saya juga selingkuh. Allah. Ya. Nah, kalau berkaitan barang, syarat mutlak kembalikan. Maka saya biasa tersenyum Prof kalau lihat itu berita-berita di televisi, ada pejabat yang korupsi 10 miliar, 30 miliar. Ngeri Pak. Harus dia kembalikan nanti itu. Dan ketika dia tidak bertobat, dia kembalikan itu uang yang 20 miliar dan meninggal, di padang mahsyar kelak disuruh cari semua orang-orang yang pernah bayar pajak. Mudah-mudahan dinonton oleh pejabat ini. Kalau saya dosa sama bapak 1 orang, gampang saya cari. Tapi kalau bapak dosa kepada 1 Republik Indonesia, disuruh cari nanti di padang mahsyar. Nauzubillah min zalim. Sidang jamaah yang saya muliakan, pada akhirnya merugi orang yang menikmati umur panjang, kesehatan, lalu tidak mendapat ampunan di bulan suci Ramadan. Segera bertobat, karena Allah sampaikan, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Mari jadikan Ramadan ini bulan untuk saling memaafkan dan bulan untuk memohon ampun sebesar-besarnya kepada Allah. 10 malam terakhir Ramadan, di situ jauh lebih mulia daripada malam-malam sebelumnya. Rasulullah 10 malam terakhir semakin dia kencangkan ikat perutnya untuk memuliakan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Mari saya ajak kita kepada semua. Bayangkan tahun lalu masih ada saudara kita, masih ada tetangga kita, sekantor kita Ramadan bersama kita tahun lalu. Sekarang ini sudah tidak ada. Bagaimana kalau Ramadan yang akan datang kita juga sudah tidak ada di tengah-tengah ini? Maka manfaatkan Ramadan ini dengan beribadah sebelebih baik-baiknya, lalu jadikan ibadah yang kita lakukan ini untuk memperbaiki akhlak. Maka akhir Ramadan setiap berdoa, ya Allah, jadikanlah pahalaku ini, kebaikan ibadahku ini mampu memperbaiki akhlak saya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ibu masih mau mendengar ceramah saya, gampang, silahkan buka YouTube. Ada semua di situ. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.